Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amifa Channel yang dimuliakan Allah. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, sebelum tiba di Baitul Maqdis Palestina, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan beberapa peristiwa yang belum pernah beliau lihat. Dalam kitab Al-Anwarul Badiyah dan Dzikriyat wal Munasabat, karya Al-Imam Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, dijelaskan bahwa ketika dalam perjalanan itu, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ifrit dari bangsa jin yang mengejar beliau dengan semburan api. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Tidakkah aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat? Jika engkau membacanya, maka akan memadamkan apinya dan terbalik kepada wajahnya, lalu dia binasa." Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan. Rasulullah bertemu dengan suatu kaum yang menanam benih pada hari itu dan langsung tumbuh besar dan dipanen hari itu juga. Setiap kali dipanen kembali seperti awalnya dan begitu seterusnya. Melihat keanehan ini, beliau bertanya, "Wahai Jibril, siapakah mereka itu?" Jibril menjawab, "Mereka adalah mujahid fi sabilillah, orang yang mati syahid di jalan Allah. Kebaikan mereka dilipat gandakan sampai 700 kali." Kemudian beberapa saat kemudian, Rasulullah mencium bau wangi semerbak. Beliau bertanya, "Wahai Jibril, bau wangi apakah ini?" "Ini adalah wanginya Masyitoh, wanita yang menyisir anak Fir'aun dan anak-anaknya," jawab Jibril. Kemudian di tengah perjalanan, beliau bertemu dengan sekelompok kaum yang menghantamkan batu besar ke kepalanya mereka sendiri sampai hancur. Setiap kali hancur, kepalanya yang remuk itu kembali lagi seperti semula, dan begitu seterusnya. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa mereka adalah manusia yang merasa berat untuk melaksanakan kewajiban sholat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bertemu sekelompok kaum. Di hadapan mereka ada daging yang baik yang sudah masak. Sementara di sisi lain ada daging yang mentah lagi busuk. Tetapi mereka lebih memilih untuk menyantap daging yang mentah lagi busuk. Ketika Rasulullah menanyakan perihal ini, Jibril menjawab, mereka adalah manusia yang sudah mempunyai istri yang halal untuknya. Tapi dia justru berzina, berselingkuh dengan wanita yang jelek, hina. Dan begitu pula mereka adalah para wanita yang mempunyai suami yang halal baginya, tapi justru dia mengajak laki-laki lain untuk berzina dengannya. Ketika beliau melanjutkan perjalanan, tiba-tiba seseorang memanggil beliau dari arah kanan, "Wahai Muhammad, aku meminta kepadamu agar melihatku," tapi Rasulullah tidak memperdulikannya. Kemudian Jibril menjelaskan bahwa itu adalah panggilan Yahudi. Seandainya beliau menjawab panggilan itu, maka umat beliau akan menjadi Yahudi. Begitu pula beliau mendapat seruan serupa dari sebelah kirinya, yang tidak lain adalah panggilan Nasrani, namun Nabi tidak menjawabnya. Kemudian tiba-tiba muncul di hadapan beliau seorang wanita dengan segala perhiasan di tangannya dan seluruh tubuhnya. Dia berkata, "Wahai Muhammad, lihatlah kepadaku," tapi Rasulullah tidak menoleh kepadanya. Jibril berkata, "Wahai Nabi, itu adalah dunia. Seandainya engkau menjawab panggilannya, maka umatmu akan lebih memilih dunia daripada akhirat." Demikianlah perjalanan ditempuh oleh baginda Nabi ditemani Jibril dan Mikail. Begitu banyak keajaiban dan hikmah yang beliau temui di perjalanan itu, sampai akhirnya beliau berhenti di Baitul Maqdis untuk menunaikan sholat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.